Hari ini kita masuk di dalam hari Pentakosta, yaitu terhitung dari 50 hari atau 10 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dan 50 hari dari kebangkitan Yesus Kristus. 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan 50 hari dari hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan untuk itu hari ini kita akan sedikit memikirkan atau membahas berkenaan dengan apa itu Pentakosta dan apa signifikansinya Pentakosta itu di dalam sejarah keselamatan dari manusia yang berdosa ini. Tapi sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa. Kami kembali berdoa, mohon kiranya Engkau boleh pimpin pemberitaan firman pagi hari ini. Kami sekali lagi mohon kiranya Engkau boleh sertai Bapak untuk kami boleh bersama-sama dengan suatu kerendahan hati mendengarkan firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu boleh memberikan kepada kami pengertian akan apa yang kitab suci-Mu nyatakan. Tolong singkirkan segala hal yang boleh membuat kami tidak dapat konsentrasi atau iblis yang berusaha mencuri firman dari hati kami, sehingga kami ketika mendengar firman boleh sungguh-sungguh mendengarnya, menerimanya, mengimaninya, serta menghidupinya di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau boleh berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Kiranya Engkau juga boleh berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama buka dari Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang pertama terlebih dahulu, lalu kemudian kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang pertama kita baca dari ayat yang dari ayat pertama bolehlah sampai ayat yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu kita ke Kisah Rasul pasal yang kedua. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka
penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pemenganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, seorang kepada yang lain, "Apakah arti ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita baca teruskan sedikit ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berbicara berkenaan dengan baptisan Roh Kudus, maka di dalam gereja yang ada di dalam dunia ini, saya percaya sebagian besar memiliki satu pertanyaan, yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus itu apa? Lalu ketika kita komparasi dengan gerakan yang ada di dalam karismatik atau di dalam gereja Pentakosta, mereka mengajarkan bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah sebuah baptisan yang terjadi bisa pada waktu seseorang itu dilahir barukan atau bertobat dan percaya kepada Kristus. Tetapi juga ada kemungkinan baptisan itu bukan sesuatu yang terjadi dalam waktu yang sama dengan seseorang ketika dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Secara khusus itu mungkin bisa terjadi secara berbarengan. Tetapi secara normatif atau secara biasanya umumnya, maka baptisan Roh Kudus bukan sesuatu yang terjadi berbarengan ketika seseorang itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kalau bukan berbarengan, kapan baptisan Roh Kudus itu terjadi di dalam kehidupan dari orang percaya atau orang Kristen? Maka mereka berkata bahwa kita tidak tahu itu kapan, tetapi satu hal yang pasti kita perlu mendoakan dan meminta Roh Kudus untuk membaptis diri orang itu dan tinggal di dalam kehidupan orang itu. Dan itu adalah satu rentang waktu yang kemudian hari yang kita tidak tahu kapan. Hanya kita berdoa minta Tuhan memberikan
Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Dan itu mengakibatkan di dalam kehidupan dari orang-orang Kristen, mereka ada satu kegalauan di dalam hati, khususnya bagi mereka yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan percaya. Karena pada waktu mereka beriman mengikut Tuhan, mereka kemudian bertanya-tanya dalam hati mereka, kalau Roh Kudus itu adalah diberikan setelah seseorang itu percaya, berarti saya saat ini mungkin belum memiliki Roh Kudus. Lalu mereka kemudian tanya kembali, kalau begitu apa yang menjadi tanda seseorang itu memiliki Roh Kudus? Lalu dari Pentakosta dan Karismatik berkata, salah satu tandanya adalah berbicara bahasa roh atau berbicara bahasa lidah. Dan ini membuat saya percaya juga waktu itu sempat terjadi kegemparan di kalangan orang-orang Kristen, khususnya dari gereja-gereja mainstream kayak GKI atau gereja Protestan seperti itu, dan bahkan Katolik sendiri yang mengajarkan kalau gitu kita perlu mendapatkan baptisan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan itu mendorong orang-orang Kristen banyak yang berusaha untuk mencari dan mendapatkan baptisan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka ketika mereka mengikut Tuhan. Nah, apakah ini yang menjadi dasar pengajaran? Apakah ini menjadi satu normatif dalam kehidupan Kristen ketika kita mengikut Tuhan? Kepercayaan kita dan pertobatan kita kepada Kristus itu tidak menjamin kalau kita memiliki Roh Kudus, sehingga ketika kita hidup kita perlu berdoa minta Tuhan untuk membaptis kita dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah ini merupakan pengajaran dari para rasul atau bukan? Karena ini menjadi unsur yang penting. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, kita menemukan sepertinya apa yang diajarkan oleh kelompok Pentakostal itu adalah sesuatu yang benar. Contohnya di mana? Pada waktu Roh Kudus diberikan di hari Pentakosta, Roh Kudus itu diberikan kepada siapa? Jawabannya adalah murid-murid dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu adalah murid-murid dari Tuhan Yesus Kristus yang sedang berdoa di bagian atas rumah itu, menantikan janji Tuhan bagi mereka untuk memberikan Roh Kudus kepada diri mereka, maka itu berarti mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sudah percaya, tetapi mereka belum memiliki Roh Kudus di dalam hidup mereka karena Allah belum membaptis mereka dengan Roh Kudus. Sehingga itu sebabnya mereka harus menanti di Yerusalem sampai Roh Kudus itu diberikan. Dan ini yang menjadi dasar kenapa kelompok Pentakostal itu berkata kalau tidak semua orang Kristen yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus memiliki Roh Kudus di dalam diri mereka. Dan kita perlu mendoakan untuk meminta hal itu kepada Bapa di sorga. Makanya di dalam gereja setiap kali di hari Pentakosta kita sering kali mendengar, biasanya mereka adakan doa semalam suntuk untuk meminta Roh Kudus atau mengalami baptisan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Apakah ini berarti bahwa pengajaran mereka itu lebih alkitabiah? Karena di dalam kitab suci dinyatakan kalau ternyata murid-murid sendiri adalah murid-murid yang belum mendapatkan Roh Kudus, baru setelah sekian lama waktunya mereka percaya. Kalau kita perhatikan dalam pelayanan Yesus Kristus dan mereka mengikut Yesus, paling tidak 3 tahunan kemudian baru mereka mendapatkan baptisan Roh Kudus. Lalu kemudian kalau kita bandingkan kembali ke dalam kisah pasal yang lain, kalau Bapak Ibu perhatikan dari seluruh kisah Rasul, maka ada 4 peristiwa di mana dicatat tentang murid-murid Yesus itu kemudian mendapatkan baptisan Roh Kudus. Pertama adalah di kisah pasal 2, yang kedua adalah di kisah Rasul pasal ke-8, yaitu di Samaria, dan yang ketiga adalah di dalam kisah Rasul pasal yang keberapa? 10, yaitu kepada Cornelius. Kemudian yang keempat adalah di kisah Rasul pasal yang ke-19, yaitu ketika Paulus melayani di Efesus. Nanti kita lihat satu persatu bagian itu ya. Tapi paling tidak
ketika kita lihat Kisah Rasul pasal 2, kemudian kita lihat Kisah Rasul pasal 8, Kisah Rasul pasal yang ke-10, maka kita akan menemukan bahwa Roh Kudus itu diberikan setelah orang-orang mengenal Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus. Apakah ini adalah sebuah normatif yang kitab suci ajarkan, sebuah aturan yang harusnya diikuti, atau sebuah pola yang harus diikuti oleh semua gereja, oleh semua orang Kristen, walaupun waktunya itu sudah melewati hari Pentakosta itu? Karena ini menjadi satu pola yang dialami oleh murid-murid Yesus Kristus atau orang-orang Kristen di dalam gereja mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau andai kata ini adalah sesuatu kebenaran yang hanya baru muncul di dalam Kisah pasal 2 atau pasca kenaikan Yesus ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, maka kita bisa katakan bahwa apa yang diajarkan oleh kelompok Pentakostal atau karismatik itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi kalau andai kata peristiwa yang terjadi di dalam Pentakosta itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah dinubuatkan sebelumnya jauh-jauh hari, dan itu berkaitan dengan satu sejarah keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan dari umat Allah, maka jawabannya adalah apa yang diajarkan oleh kelompok Pentakosta itu adalah sesuatu yang salah, bukan hal yang benar. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kita langsung masuk saja ya. Di dalam Alkitab kita sering kali mendengar satu istilah yang penting, yaitu tipologi. Dan ada kata lagi, satu lagi, yaitu antitipe. Antitipe itu apa? Antitipe itu adalah yang, atau sederhananya berbicara tentang Yesus Kristus. Itu adalah antitipe. Tipologi itu adalah tokoh atau sesuatu korban persembahan atau gambaran yang ada di dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan tentang Yesus Kristus, apakah pribadi dia ataukah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Misalnya ambil contoh, pada waktu kita berbicara berkenaan dengan korban-korban persembahan yang ada di kitab Imamat. Korban persembahan di dalam kitab Imamat itu berbicara mengenai apa? Yaitu berbicara mengenai diri Yesus Kristus yang akan dikorbankan sebagai domba Allah. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai korban di dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Imamat, itu merupakan tipologi daripada Yesus Kristus yang adalah korban, yang adalah antitipe atau korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan Allah untuk menebus dosa. Nah, kita bisa lihat itu dari Ibrani pasal yang ke-10. Waktu kita baca Ibrani pasal 10, kita menemukan ternyata korban-korban yang dilakukan oleh imam-imam di dalam Perjanjian Lama di Bait Allah itu sebenarnya tidak pernah bisa menghapus dosa manusia, karena mereka melakukan itu setiap tahunnya, dan itu justru untuk mengingatkan mereka kalau mereka adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Dan di situ penulis Ibrani menambahkan, sebenarnya korban-korban itu adalah untuk mempersiapkan mereka untuk menerima korban yang korban Yesus Kristus yang telah membawa dirinya sendiri untuk dikorbankan di hadapan Allah demi untuk menebus dosa manusia. Imam besar yang ada di dalam Perjanjian Lama dikatakan sebagai imam yang membawa korban, darah korban yang masuk ke dalam kemah suci, memercikannya itu di tabir kemah suci, lalu di sekitar tabut dari perjanjian Tuhan, lalu mendoakan umat Allah yang beribadah kepada Tuhan Allah. Di dalam kitab Ibrani dikatakan dia adalah gambaran dari imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau imam besar dalam Perjanjian Lama, imam besar manusia itu datang menghadap Tuhan harus mengorbankan darah binatang dulu, bukan untuk umatnya saja tetapi untuk diri dia sendiri, baru dia bisa masuk ke dalam kemah suci, ruangan maha kudus itu. Maka di dalam Ibrani dikatakan
Yesus Kristus imam besar kita, dia bukan bawa darah domba binatang, tetapi dia bawa darah dia sendiri yang kudus dan suci itu. Dan ketika dia masuk, dia bukan masuk ke dalam kemah suci yang ada di dalam dunia ini, tetapi dia masuk ke dalam kemah suci yang ada di sorga, ruangan maha suci yang ada di sorga, yaitu di hadirat Allah sendiri. Jadi ini bicara mengenai tipologi dan antitipe. Nah, kita juga bisa menemukan itu di dalam tokoh, misalnya seperti selain dari imam besar, kita bisa lihat itu dari Yusuf. Yusuf adalah tipologi daripada Yesus Kristus yang harus direndahkan terlebih dahulu, baru kemudian dimuliakan. Dan salah satu tokoh yang sangat terkenal sekali atau sangat jelas sekali di dalam menggambarkan mengenai tipologi Yesus sebagai seorang mediator atau mediasi dan seorang penyelamat itu adalah Musa. Di dalam perjanjian lama ketika kita melihat kepada pelayanan yang dilakukan oleh Musa, kepemimpinan oleh Musa seperti itu, Alkitab mengkomparasikan dia yang dia lakukan dengan apa yang Yesus lakukan di dalam perjanjian baru. Seperti halnya Musa yang membawa orang Israel keluar daripada perbudakan di Mesir menuju kepada tanah Kanaan, maka Yesus Kristus itu membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Jadi Musa menjadi satu tipologi tentang mediator, mediasi antara umat Allah dengan Tuhan Allah, yang sebenarnya menggambarkan tipologi daripada Yesus Kristus yang akan menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, pada waktu kita melihat kepada diri Musa, ada satu hal yang menarik sebagai seorang pemimpin yang begitu berkarismatik, begitu memiliki kuasa dan mungkin wibawa yang besar itu, adalah seorang juga yang sering kali mengalami pergumulan yang hebat di hadapan Allah karena ditolak oleh umat Allah. Jadi pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ternyata Israel tidak terlalu berterima kasih terhadap pelayanan yang Musa lakukan. Dan setiap kali Musa mengajak mereka untuk beribadah kepada Tuhan, menyatakan hukum Tuhan, untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, justru mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa, menolak Tuhan melalui menolak Musa. Sampai satu peristiwa ketika kita baca di dalam Bilangan 11, Bapak Ibu boleh lihat ya. Bilangan 11, Musa sudah kelihatannya betul-betul pada titik ujung, titik habis kesabarannya, titik putus asanya mungkin menghadapi orang-orang Israel. Karena pada waktu itu orang-orang Israel kembali bersungut-sungut kepada Tuhan karena mereka bosan dengan mana yang Tuhan berikan. Sampai keluar satu kata yang sangat keras sekali dari Musa di ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus tersebut. Karena pada waktu itu orang-orang Israel mungkin karena hasutan mereka ini kemudian berteriak, Musa, kami pengen daging, kami tiap hari makan mana. Kalau dulu kami di Mesir kami bisa makan dengan bebas, kami nggak perlu bayar, kami bisa menikmati segala kenikmatan yang ada di tanah Mesir tersebut. Orang Mesir memberikan kami makanan yang enak-enak. Tetapi sekarang di padang gurun selama bertahun-tahun kami jalan di sini, kami tidak punya makanan yang enak. Yang kami makan hanya mana terus yang divariasi sampai semua variasi mungkin mereka sudah lakukan dan akhirnya mereka bosen. Kalau kita mungkin namanya roti kukus. Kalau bakpia itu bakpia kukus, bakpia panggang. Terus bakpia divariasiin ada kacang, ada keju kayak gitu. Kalau roti mungkin roti bakar, roti kukus, roti goreng, roti apa. Pokoknya semua variasi roti mereka sudah lakukan. Akhirnya mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka berkata, kami tidak mau lagi. Lebih baik kami kembali ke tanah Mesir dan mendapatkan makanan enak di situ. Nah, di dalam kondisi seperti ini, apa yang terjadi kepada Musa? Kalau Bapak Ibu buka ayat yang ke-11 ya. Bilangan 11 ayat yang ke-11.
Mulai dari ayat 10 boleh. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapakah kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Lalu saudara boleh lompat sedikit. Ayat 14. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Jadi ketika Musa menghadapi Israel yang bersungut-sungut terus menerus, dia sudah tidak tahan lagi. Dia merasa terjepit mungkin di antara Allah dengan Israel. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan itu betul-betul mungkin membuat dia, mungkin hatinya juga terluka begitu. Mungkin dia berputus asa sampai dia berkata, lebih baik engkau matikan saja Tuhan. Kalau engkau akhirnya kemudian murka kepada bangsa ini akibat mereka tidak memiliki daging itu. Tapi pada waktu dia berdoa seperti itu, maka Tuhan memberikan satu solusi yang berbeda dengan harapan Musa. Dan solusinya itu apa? Tuhan berkata, Musa, kamu kumpulkan 70 orang tua-tua dari antara orang-orang Israel. Nah, ini yang menjadi dasar kalau saudara baca di dalam perjanjian baru, kenapa Sanhedrin itu memiliki 70 plus 1 orang anggota. Yaitu dari bagian ini, ada 70 orang tua-tua yang dikumpulkan plus 1 itu yaitu Musa di situ. Nah, lalu kemudian Tuhan meminta mereka untuk berdiri di hadapan kemah suci menghadap kepada Tuhan setelah mereka menguduskan diri. Lalu pada hari itu terjadi, yang dijanjikan itu terjadi, mereka semua berkumpul di hadapan kemah suci. Lalu ketika mereka berkumpul, maka di situ Tuhan mengambil roh yang ada pada Musa lalu diberikan kepada ke-70 orang tersebut. Dan pada waktu itu mereka kemudian menyatakan kalau mereka adalah orang yang memiliki roh dengan dipenuhi seperti nabi. Kita boleh baca ayat 24 sampai ayat yang ke 30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Lalu ayat 26, masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak muda menjadi abdi Musa, tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka,
Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Nah, pada waktu itu Alkitab mengatakan Musa dan berapa tua-tua hadir di situ? Kelihatannya bukan 70 tetapi 68 tua-tua. Ada 2 tua-tua yang namanya tercatat sebagai bagian dari 70 itu yang harusnya hadir pada hari itu tidak hadir. Dan 2 orang itu adalah Eldad dan Medad. Mereka ada di kemah mereka sendiri. Dan pada waktu hari itu terjadi, Alkitab berkata, roh yang ada pada Musa itu diberikan kepada ke-70 orang itu. Dan pada waktu itu terjadi satu peristiwa, yaitu mereka berbicara atau bernubuat seperti nabi, tetapi hanya 1 kali itu saja. Dan ternyata bukan hanya kepada 68 orang yang hadir saja, tetapi juga termasuk 2 orang yang tidak hadir di situ. Dan ketika 2 orang ini tidak hadir, dan ketika orang mendengar peristiwa itu, maka ada orang yang kemudian memberitahukan itu kepada Musa, bahwa Adam, Eldad dan Medad yang mengalami hal yang serupa dengan yang dialami oleh 68 tua-tua yang hadir di dalam pertemuan dengan Musa itu. Di dalam terjemahan King James Version, sebenarnya bukan mereka bernubuat atau berkepenuhan, tetapi ada satu kata yang ditambahkan, mereka melakukan nubuat, sebagai satu penekanan kalau mengatakan mereka melakukan seperti yang mungkin Musa lakukan atau tua-tua yang ada di hadapan Musa lakukan pada hari itu. Atau istilah lainnya adalah kelihatannya Eldad dan Medad ingin memiliki otoritas yang dimiliki oleh Musa. Eldad dan Medad itu sepertinya ingin punya nama, punya kehormatan, punya pengakuan seperti yang Musa miliki. Maka itu sebabnya ketika Musa mendengar peristiwa itu, atau Yosua mendengar peristiwa kabar itu, Yosua berkata kepada Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka. Jangan biarkan mereka lakukan itu." Tetapi pada waktu itu Musa berkata satu hal yang sangat penting sekali, yaitu, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka." Musa berkata, "Yosua, kamu begitu giat membela diriku? Kamu irikah akan hal itu?" Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Saya berkata, seharusnya kita tidak boleh iri. Kita jangan cegah mereka. Justru yang aku doakan dan aku harapkan, bahwa Roh Kudus itu hinggap di seluruh umat Allah, bukan hanya pada 70 orang itu saja. Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi harapan Musa, doa Musa, yang tercapai enggak? Enggak tercapai. Karena Roh Kudus hanya diberikan kepada 70 tua-tua itu. Tapi pertanyaan begini, ketika dikatakan Roh Kudus diambil dari Musa lalu diberikan kepada yang lain, itu artinya apa ya? Apakah itu berarti tua-tua itu belum memiliki Roh Kudus sebelumnya? Apakah itu berarti Roh Kudus itu hanya ada pada diri satu orang, yaitu Musa saat itu? Sehingga pada waktu hari itu ketika Roh Kudus itu dibagi-bagikan, baru ada 70 orang lain yang memiliki Roh Kudus yang dimiliki oleh Musa pada waktu itu. Dan ini membuat kita kemudian bertanya satu hal yang penting sekali. Apakah di dalam perjanjian lama, orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus atau tidak? Apakah Roh Kudus itu baru menjadi milik orang percaya pada hari Pentakosta, tapi sebelumnya orang tidak memiliki Roh Kudus? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 51, walaupun tidak secara spesifik, tetapi di dalam Mazmur 51 itu memberikan satu indikasi berkenaan dengan Roh Kudus dan orang-orang percaya di dalam perjanjian lama ya. Saudara boleh buka Mazmur 51, yaitu ketika
Daud jatuh di dalam dosa perzinahan, dan ketika dia telah ditegur oleh Nabi Nathan dan dia bertobat dari dosanya, lalu dia menuliskan Mazmur 51 ayat yang ke-13. Mazmur 51 ayat yang 13. Kita baca sama-sama ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ada kalimat penting di sini, yaitu janganlah mengambil rohmu daripadaku. Artinya apa? Daud adalah seorang yang memiliki Roh Kudus. Iya. Jadi pada waktu kita berbicara berkenaan dengan umat Allah di dalam perjanjian lama, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, apakah mereka memiliki Roh Kudus atau tidak? Jawabannya adalah mereka juga punya Roh Kudus. Kalau mereka punya Roh Kudus, kenapa di bagian bilangan pasal 11 ini dikatakan roh yang ada pada Musa itu diberikan kepada 70 orang tua-tua itu? Jawabannya bukan berbicara berbagi-bagi Roh Kudus di situ, tetapi ini lebih kepada otoritas yang dimiliki oleh Musa, kepemimpinan, wibawa dan karunia untuk memimpin yang dimiliki oleh Musa itu dibagi kepada 70 orang tua-tua yang ada di Israel. Sehingga Musa mulai saat itu dia tidak seorang diri di dalam memimpin, dia tidak seorang diri di dalam menghakimi bangsa Israel, tetapi dia bersama dengan 70 tua-tua itu. Maksudnya adalah seperti ini ya. Ketika kita bekerja berkenaan dengan peran Roh Kudus yang ada di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, maka Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang percaya baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru itu sama-sama memiliki Roh Kudus di dalam hidup mereka. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah karunianya, karunia karismatik dari Roh Kudus itu. Kalau di dalam zaman perjanjian lama, Tuhan tidak berikan karunia memimpin itu, karunia untuk melakukan segala sesuatu dengan kuat kuasa dari Tuhan kepada semua orang Israel atau ke semua umat Allah, tetapi hanya kepada orang-orang tertentu di dalam umat Allah saja. Contohnya di sini adalah Musa. Di sini ada 70 tua-tua. Lalu kalau saudara mau bandingkan di dalam kitab Hakim-Hakim, di situ hanya ada hakim-hakim yang kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Mereka diberikan karunia untuk memimpin bangsa Israel. Tapi di dalam perjanjian baru, karunia itu, kuat kuasa itu diberikan kepada semua orang percaya, bukan kepada orang-orang tertentu saja. Makanya saudara boleh tadi baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ya. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-7 dan 8. Pada waktu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari murid-murid yang bertanya, kapan engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu Yesus menjanjikan berkenaan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu tujuannya untuk apa ketika diberikan? Supaya mereka memiliki Roh Kudus, atau supaya mereka memiliki penyertaan Roh Kudus yang penuh dengan kuasa itu. Kuasa atau memiliki Roh Kudus? Lebih tepatnya adalah kuasa, kuasa pelayanan. Ya. Dan itu yang membedakan antara orang percaya dalam perjanjian lama dengan orang percaya yang ada di dalam perjanjian baru. Nah, kita kembali sedikit ya.
Di dalam Bilangan 11 Tuhan menunjukkan itu kepada memberikan kuasa itu kepada 70 tua-tua, dan harapan Musa adalah bukan hanya 70 tua-tua tetapi seluruh daripada umat Allah memiliki kuasa itu. Tapi terjadi enggak? Jawabannya tidak. Yang kemudian dilanjutkan di dalam Progressive Revelation, Tuhan kemudian melalui Nabi Yoel menjanjikan hal itu akan terjadi, yaitu Yoel pasal yang kedua. Kita boleh buka, tadi kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2. Tapi kita boleh buka Yoel pasal 2 di dalam Perjanjian Lama setelah kitab Hosea. Yoel pasal yang kedua ayat 28. Hari Tuhan. Jadi akan ada hari Tuhan, dan pada waktu hari Tuhan terjadi, apa yang akan terjadi di situ? Yoel berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi Yoel kemudian hari berbicara berkenaan dengan Roh Kudus yang akan diberikan bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua manusia, yang merupakan sejalan dengan apa yang didoakan oleh Nabi Musa di dalam kitab Bilangan tersebut ya. Dan kalau saudara kemudian teruskan ke dalam Injil Yohanes, saudara menemukan kalau Yesus Kristus ketika di hari di mana dia sebentar lagi akan ditangkap lalu disalibkan, ketika dia merayakan hari Paskah bersama dengan murid-muridnya yang 11 orang itu, maka dia berbicara banyak hal berkenaan dengan Roh Kudus. Dan salah satunya ada di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yesus berkata berkenaan dengan pekerjaan penghibur, dia berkata bahwa lebih baik aku pergi kepada dia yang mengutus aku, yaitu di dalam ayat 4. Karena apa? Karena kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan diberikan kepada kamu. Nah, menariknya adalah ketika kita berbicara berkenaan dengan ini, R.C. Sproul berkata seperti di situ dikatakan penghibur, roh penghibur tidak akan diberikan kepadamu. Sebenarnya roh penghibur yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris comfort itu, kalau kita kembali ke dalam bahasa aslinya, maka itu berbicara berkenaan dengan kekuatan, kuasa. Aku akan memberikan kuasa kepadamu. Kalau aku tidak pergi, maka kuasa itu tidak akan ada padamu. Kekuatan itu tidak ada padamu. Ya tentunya mungkin itu juga ada benarnya. Selain daripada memang yang diberikan itu adalah pribadi Roh Kudus penghibur, tapi kalau kita korelasikan dengan Kisah Rasul dan perkataan Yesus Kristus di dalam Kisah pasal 1, Yesus memang menjanjikan ketika Roh Kudus itu diberikan, engkau akan memiliki kuasa untuk melayani Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan pada Kisah 2 hal itu terjadi, tergenapi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Artinya adalah pada waktu Pentakosta diberikan di hari, atau Roh Kudus diberikan di hari Pentakosta, maka itu sebenarnya sedang menyatakan penggenapan dari karya penebusan Tuhan Yesus atau karya penebusan Allah melalui Yesus Kristus di dalam sejarah keselamatan manusia yang berdosa ini. Bahwa Mesias sudah datang, dan bahwa Mesias yang naik ke sorga itulah yang memberikan roh itu kepada semua umatnya. Dan kalau itu berbicara mengenai penggenapan daripada sejarah keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi manusia yang berdosa, itu berarti bahwa peristiwa Pentakosta bukan suatu peristiwa
yang bisa diulang dan diulang dan diulang terus-menerus. Kenapa begitu? Kenapa saya bilang penggenapan? Karena kalau saudara baca di dalam Kisah pasal 2, ketika mereka berbicara bahasa lidah saat itu, dan orang-orang kemudian menuduh orang-orang yang merupakan murid Yesus Kristus itu ada di dalam kondisi yang mabuk, Petrus bangkit, dia berkata hari baru pukul 9. Yang terjadi bukan mereka mabuk, tetapi yang terjadi adalah merupakan penggenapan dari yang dikatakan oleh Nabi Yoel pasal yang kedua. Saudara bisa lihat di dalam Kisah 2 ayat yang ke-16, 17 sampai yang ke-20. Jadi Petrus ketika melihat peristiwa Pentakosta, yang dia tafsirkan dari peristiwa Pentakosta yaitu sekarang zaman baru, bukan lagi di dalam zaman perjanjian lama. Dan Tuhan sudah apa yang Tuhan janjikan itu sekarang terbukti dengan Roh Kudus diberikan kepada siapa? Kepada semua orang percaya yang ada di Yerusalem itu. Itu Pentakosta. Tapi kalau begitu, pertanyaan berikutnya adalah seperti ini kan. Kalau itu memang sesuatu peristiwa yang satu kali terjadi dan tidak boleh diulang oleh gereja Tuhan atau orang-orang Kristen, kenapa Kisah Rasul mencatat ada 3 peristiwa Pentakosta lagi yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 8, Kisah Rasul pasal 10, dan Kisah Rasul pasal 19. Nah, saudara ketika menjawab hal ini, saudara harus kembali kepada pola yang diajarkan atau dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul. Dan kuncinya kembali itu ada di dalam ayat yang ke-8, yaitu engkau ketika menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu Kisah Rasul ditulis, ini adalah berbicara berkenaan dengan pelayanan perkembangan gereja atau penginjilan yang dimulai dari Yerusalem, kemudian Samaria, Yudea, dan sampai ke atau Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Dan ini merupakan sesuatu tugas yang dikerjakan oleh para rasul untuk mengikuti mandat yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka sebelum dia naik ke sorga, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi perkataan itu, perintah itu kemudian dijalankan oleh para rasul yang membuat mereka kemudian pergi dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Nah, ini berarti pada waktu umat Allah beribadah kepada Tuhan, atau pada waktu Injil diberitakan, maka Injil itu mencakup 4 golongan. Pertama adalah orang Yahudi, lalu yang kedua adalah orang Samaria, yang ketiga adalah orang yang takut akan Tuhan, yang keempat adalah orang-orang bukan Yahudi, bukan takut akan Tuhan. Ini adalah 4 kelompok orang yang dicatat di dalam Kisah Rasul yang dijangkau oleh Injil. Nah, kalau saudara kembalikan ke dalam peristiwa di dalam perjanjian lama, maka di dalam perjanjian lama ketika kita berbicara mengenai umat Allah yang beribadah kepada Allah orang Yahudi, maka Alkitab juga menunjukkan ada 4 kelompok orang yang beribadah kepada Tuhan. Pertama adalah orang Yahudi, kedua adalah orang yang takut akan Tuhan, ketiga adalah orang Samaria, yang keempat adalah orang-orang bukan Yahudi. Siapa orang Yahudi? Ya tentunya kita tahu bahwa mereka adalah keturunan dari Abraham yang menyembah kepada Allah orang Israel, Yahweh. Lalu kalau kita tanya lagi siapa orang-orang Samaria? Orang Samaria itu adalah orang-orang yang merupakan campuran Yahudi dan non-Yahudi. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4, kita tahu ada pertentangan yang begitu kuat sekali antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mengakui
orang Samaria sebagai orang yang takut Tuhan, umat yang beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka adalah umat yang tidak setia kepada Tuhan. Itu sebenarnya kalau orang Yahudi ingin dari wilayah Yudea pergi ke Galilea, Galilea itu adalah daerah orang-orang Yahudi, mereka harus melintasi Samaria yang di tengah-tengah. Mereka tidak mau, mereka lebih memilih untuk berputar arah lewat seberang sungai Yordan, naik baru nyebrang lagi menuju kepada Galilea, karena mereka benci sekali dengan orang-orang Samaria. Tapi Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 4 justru pergi ke Samaria untuk mencari perempuan Samaria yang berdosa itu dan menyelamatkannya. Kalau bicara tentang orang yang takut akan Tuhan, siapa mereka? Orang takut akan Tuhan itu adalah orang yang bukan Yahudi, tetapi mereka percaya kepada Allah Yahweh, Allahnya orang Yahudi. Mereka mengadopsi pengajaran Yahudi dalam hidup mereka, tetapi ada satu hal yang membedakan, yaitu mereka belum disunat. Itu orang yang takut akan Tuhan. Jadi semuanya sudah ikuti kecuali satu, sunat. Mereka belum bersedia untuk disunat. Itu orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang Gentile, orang yang tidak takut Tuhan, atau orang non-Yahudi, atau orang yang bukan orang takut Tuhan dan orang Samaria, itu orang-orang dari bangsa-bangsa yang lain itu, ya tentunya mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan atau tahu tentang Tuhan. Mungkin bisa dikatakan kayak Ratu Sheba itu ya, salah satunya. Atau mungkin juga si Sida yang dengar Injil dari Filipus itu. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kelompok ini ada levelnya. Yahudi yang paling utama, takut akan Allah, Samaria, baru orang-orang yang merupakan Gentile itu atau orang kafir itu. Nah, di dalam Perjanjian Baru, ketika kita masuk ke dalam Kisah Rasul, gereja menghadapi satu situasi ketika Injil makin disebar dan diluaskan, maka muncul 4 kelompok orang ini kembali. Siapa mereka? Ya, satu Yahudi, yang pasti itu adalah umat Tuhan, orang-orang Kristen Yahudi. Tapi juga ternyata Injil sampai kepada orang-orang yang Samaria, yaitu di dalam Filipi pasal yang ke-8. Lalu kemudian Filipi pasal 8, Kisah Rasul pasal 8. Lalu kemudian kepada orang yang takut Tuhan, yaitu Kisah Rasul pasal 10, yaitu si Cornelius. Dan kepada orang kafir, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 19, yaitu di Efesus. Nah, pada waktu gereja menemukan hal ini, mengalami hal ini, timbul satu pertanyaan di dalam pemikiran orang-orang Kristen Yahudi. Tempat dari orang Samaria, orang yang takut Tuhan, dan orang kafir itu di mana di dalam posisi gereja? Dan ini dijawab di dalam peristiwa Pentakosta kecil yang terjadi di dalam Kisah 8, Kisah 10, dan Kisah 19. Kita boleh buka sama-sama, kita baca ya. Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-4, Filipus di Samaria. Dia memberitakan Injil di sana. Kita baca dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8 aja ya. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kita lompat ke ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka,
karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kita stop di situ ya. Jadi pada waktu para rasul dengar peristiwa itu, mereka kemudian utus 2 orang, yaitu siapa? Petrus dan Yohanes, pergi ke Samaria untuk melihat situasi di sana. Lalu ketika melihat situasi di sana dan mereka mendoakan orang-orang Samaria, maka Roh Kudus turun kepada mereka seperti halnya pada hari Pentakosta. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Walaupun di sini tidak dikatakan mereka berbicara di dalam bahasa roh, tetapi ada satu hal yang penting, yaitu orang-orang yang ikut dengan Petrus dan Yohanes, atau Petrus dan Yohanes tahu kalau mereka menerima Roh Kudus pada waktu itu. Lalu kalau saudara lompat ke pasal yang ke-10, Petrus dan Kornelius. Petrus dipanggil oleh orang utusan dari Kornelius untuk pergi ke rumahnya. Lalu sesampai di dalam rumah Kornelius, Petrus bertanya, "Kenapa kamu panggil aku?" Lalu di situ Kornelius bilang, malaikat Tuhan yang meminta dia untuk memanggil Petrus. Lalu kita lompat saja ya. Lalu ayat 34. Mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Lalu kita lompat lagi. Dia kemudian beritakan tentang Yesus Kristus ya. Atau ya kita baca aja lah supaya enggak lompat-lompat. Ayat 35 ya. Setiap orang dari sudah kita baca 35, 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Nah, di sini kita lompat ke ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus berkata, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Jadi pada waktu di rumah Kornelius atau orang yang takut akan Allah, Petrus memberitakan tentang Kristus, dan pada waktu dia berbicara tentang Yesus, tiba-tiba Roh Kudus diberikan dan mereka berbicara seperti hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Pertanyaannya adalah, siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu? Yang menerima Roh Kudus? Semua orang yang di rumah Kornelius kan? Siapa orang yang menerima Roh Kudus di Samaria? Semua murid-murid Yesus Kristus yang percaya pada Yesus di Samaria itu. Siapa yang menerima Roh Kudus di Pentakosta, Yerusalem? Semua murid Yesus yang berkumpul di rumah atas itu, ruang atas itu, menerima Roh Kudus itu. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, pada waktu bicara tentang Yerusalem, itu adalah peristiwa sudah percaya lalu baru menerima Roh Kudus.
Ketika saudara bicara tentang Samaria, saudara menemukan sudah percaya baru menerima Roh Kudus. Kalau saudara bicara tentang Kisah pasal 10, itu bicara tentang apa? Belum pernah dengar tentang Yesus Kristus, belum pernah dengar Roh Kudus juga, dan pada waktu itu menerima Roh Kudus dan menerima kuasa dari Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang menariknya gini ya, pertanyaan seperti ini. Pada waktu Petrus melihat itu, dia memiliki teori apa ya kira-kira? Saudara paham maksud pertanyaan saya? Kalau saudara lihat Yerusalem percaya dulu baru terima Roh Kudus, Samaria percaya dulu baru terima Roh Kudus. Orang-orang yang ada di Cornelius belum pernah mendengar, lalu mereka diberitakan Injil, pada waktu itu mereka langsung menerima Roh Kudus dan diberikan karunia Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus di situ. Maka pertanyaannya adalah, pada waktu, kalau saudara baca di dalam pasal 11, Petrus itu diminta pertanggungjawaban oleh sidang atau murid-murid atau penatua yang ada di Yerusalem. Pada waktu dia diminta pertanggungjawaban apa yang dia lakukan, kira-kira Petrus harus jawab apa ya? Kalau andai kata pola di mana orang percaya dulu baru menerima Roh Kudus itu menjadi satu kebenaran yang diajarkan oleh para rasul. Karena itu adalah satu pola yang harus diikuti oleh semua orang Kristen sampai hari ini. Pada waktu Petrus pertanggungjawabkan di dalam sidang di Yerusalem, dia harusnya bicara apa? Boleh nggak kita ngomong kayak gini? Harusnya berkata, saya sudah mengetahui ternyata Tuhan tidak mengadakan pembedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi satu hal yang kita harus ajarkan, yaitu ternyata Roh Kudus tidak langsung diberikan kepada orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Tetapi orang yang sudah percaya perlu berdoa minta Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Harusnya gitu nggak? Kalau pola Pentakosta harusnya diterapkan oleh semua gereja. Jawabannya Petrus harus ngomong seperti itu. Tetapi ketika saudara baca pasal yang ke-11, lucunya adalah atau menariknya adalah Petrus tidak ngomong itu loh. Kesimpulan yang ditarik oleh Petrus ataupun oleh semua penatua yang ada di Yerusalem adalah bertolak belakang dengan apa yang saya tadi katakan. Kita boleh buka Kisah 11, lalu ayat yang, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat yang ke-17 itu berbicara berkenaan dengan pertanggungjawaban yang Petrus berikan kepada sidang di Yerusalem, rasul-rasul dan saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Lalu saudara boleh lompat ke ayat 18. Kisah 11 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Lalu kalau saudara komparasi dengan tadi Kisah pasal 10 ayat yang ke 34, Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Artinya apa? Kenapa Roh Kudus diberikan kepada Cornelius? Kenapa Roh Kudus itu diberikan kepada orang Samaria? Tujuannya supaya orang Kristen Yahudi tidak mengadakan pembedaan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang Samaria, dan kepada orang kafir. Tapi nanti kafir kita lihat. Tapi paling tidak kepada orang Samaria dan orang yang takut Tuhan, orang Yahudi tidak mengadakan pembedaan. Lalu hal yang tidak kalah penting juga, pada waktu Roh Kudus itu diberikan, maka Roh Kudus itu diberikan secara serempak kepada semua orang percaya yang ada pada waktu itu.
Ini dua hal yang penting ya, tidak boleh ada pembedaan dan kepada semua orang. Artinya tidak ada penundaan yang terjadi. Dan kesimpulan yang Petrus berikan juga adalah sesuatu kesimpulan yang tidak ada sangkut paut sama sekali dengan penundaan diberikannya Roh Kudus, tetapi berkenaan dengan tidak ada pembedaan itu. Nah, sekarang kita buka ke Kisah Rasul pasal 19. Saudara masih kuat kan? Oke. Saya percaya ini hal yang penting, makanya saya harus jelaskan berkenaan dengan ini ya. Kisah 19, Paulus di Efesus. Kita lihat ayat yang pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nah, ini adalah peristiwa ketika Injil sudah diberitakan sampai ke ujung bumi atau kepada bangsa yang lain, seperti perkembangan daripada Kisah Rasul punya kisah perkembangan dari gereja Tuhan. Maka Paulus menemukan orang-orang yang merupakan murid Yohanes Pembaptis, dan mereka belum pernah mendengar Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan mereka juga tidak pernah mendengar tentang Roh Kudus. Nah, pada waktu Paulus memberitakan Injil kepada mereka, mereka percaya dengan bertobat, dengan satu tanda mereka memberi diri mereka dibaptis, dan pada waktu itu juga bersamaan Roh Kudus turun dan mereka berbicara bahasa roh dan bernubuat. Ada pembedaan enggak? Ada pemisahan tidak? Jawaban tidak. Ada yang kelewat tidak? Jawabannya juga tidak. Jadi 12 orang itu semuanya menerima Roh Kudus pada hari itu juga. Prinsipnya sama dengan yang di dalam Kisah pasal 8 dan Kisah pasal yang ke-10. Nah, makanya ketika saudara lihat ini, peristiwa ini, Paulus kemudian ketika melayani jemaat Korintus dan berhadapan dengan persoalan dengan jemaat Korintus, persoalannya adalah berkenaan dengan salah satunya berkenaan dengan Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Dan pada waktu Paulus berbicara tentang karunia Roh Kudus dan berusaha menyelesaikan persoalan yang ada di dalam jemaat Korintus yang mengira bahwa karunia berbicara bahasa roh itu adalah penting, utama, dan bahkan menjadikan mereka adalah orang Kristen yang levelnya lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki karunia berbicara bahasa roh. Maka Paulus berkata, "Kalian tahu tidak, pertama, karunia bahasa roh itu adalah karunia yang paling rendah levelnya, bukan yang paling tinggi. Karena karunia bernubuat itu yang paling tinggi, karena karunia bernubuat adalah untuk menguatkan orang Kristen yang lain, memberi pengertian firman kepada mereka. Tetapi berbicara bahasa roh itu adalah suatu perkata yang tidak ada orang yang mengerti dan tidak bisa menguatkan iman dari orang lain, termasuk diri dia sendiri sebenarnya. Tapi dia gak sadar itu. Kalau dia merasa dikuatkan, sebenarnya dia hanya merasa emosinya saja yang dikuatkan, tetapi tidak ada pengertian firman, tidak ada kebenaran Tuhan yang mereka pahami dengan berbicara bahasa roh itu. Tapi saudara boleh buka Kisah 1 Korintus 12, Paulus kemudian berbicara apa ya? 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Ini bicara dalam konteks tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh, banyak anggota tetapi satu tubuh. Paulus berkata, "Karena sama seperti tubuh itu satu
dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Paulus ngomong apa? Hai orang Korintus, kamu yang membeda-bedakan, kamu yang merasa ada level-level rohani melalui karunia roh yang kamu terima itu. Kamu tahu tidak, ketika kamu dibaptis oleh Roh Kudus, maka tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi, orang Yunani, budak ataupun orang merdeka. Tetapi kita semua adalah satu. Artinya adalah Paulus sendiri memahami baptisan Roh Kudus yang terjadi di dalam Kisah Rasul itu bukan sesuatu yang harusnya memecah gereja, tetapi mempersatukan. Tidak ada satu level di antara orang Kristen, mana yang lebih rohani, mana yang orang Kristen tidak rohani, mana orang Kristen yang memiliki Roh Kudus, mana orang Kristen yang tidak memiliki Roh Kudus, seperti itu. Tetapi Paulus mau berkata, begitu engkau percaya kepada Kristus, hari itu engkau sudah dibaptis oleh Roh Kudus, engkau sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupmu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang pengertiannya memiliki menerima baptisan Roh Kudus dalam pengertian mengalami satu kelahiran baru, dengan mengerti yang namanya kita diberikan kuasa melalui Roh Kudus itu atau karunia untuk melayani. Di bagian 1 Korintus 12 ayat 13 itu dikatakan bahwa semua orang yang sudah percaya dan dibaptis di dalam Kristus, kalau memiliki pengakuan iman yang benar di dalam Kristus, maka dia telah memiliki Roh Kudus. Ya. Dan setelah dia memiliki Roh Kudus, baru ada kemungkinan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang menjadi persoalan yang ada di dalam gereja saat ini itu adalah salah mengerti antara dipenuhi oleh Roh Kudus dengan baptisan Roh Kudus. Yang dimaksud dengan seseorang ketika percaya menerima Roh Kudus itu, dibaptis oleh Roh Kudus itu berarti Roh Kudus tinggal di dalam diri dia. Tetapi seorang yang memiliki Roh Kudus di dalam diri dia, itu bukan seorang yang akan selalu penuh dengan Roh Kudus. Tetapi dia mungkin adalah orang yang sudah memiliki Roh Kudus, tetapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak terlalu dipimpin oleh Roh Kudus, atau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, atau tidak tunduk di bawah kebenaran firman. Ada kemungkinan seperti itu. Itu sebabnya hal yang menjadi penting adalah ketika berbicara mengenai karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, kita harus mengerti antara dua hal ini. Baptisan itu berarti kelahiran baru. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah sesuatu penundukan diri di bawah pimpinan dari Roh Kudus dalam hidup dia. Tetapi di dalam gereja saat ini ketika berbicara mengenai baptisan Roh Kudus, itu bukan berbicara berkenaan dengan kelahiran baru, tetapi bicara tentang dipenuhinya seseorang dengan Roh Kudus. Mereka salah mendapatkan pengertian prinsip ini ya, sehingga terjadi kerancuan di dalam gereja, seolah-olah orang Kristen itu bisa menjadi Kristen dan percaya sungguh-sungguh memiliki iman sejati, tetapi belum memiliki Roh Kudus dalam hidup mereka. Yang sebenarnya bukan belum memiliki Roh Kudus, tetapi memiliki hidup yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, atau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup mereka. Jadi baik Petrus maupun Paulus di dalam Kisah Rasul, ketika berbicara berkenaan dengan Pentakosta, mereka mengerti bahwa Pentakosta bertujuan untuk memberitahu bahwa Injil memang sudah disebarkan ke seluruh bangsa, harus disebarkan kepada seluruh bangsa. Dan ketika Injil disebarkan ke seluruh bangsa, ada orang-orang yang percaya kepada Kristus dari seluruh bangsa itu, maka kita tidak pernah boleh menganggap mereka adalah orang yang lebih rendah dari diri kita, atau lebih rendah daripada orang Yahudi, atau kita lebih rendah daripada orang Yahudi juga. Tetapi kita adalah satu tubuh Kristus, atau satu di dalam Yesus Kristus.
Makanya terakhir di dalam surat Efesus, Paulus berkata seperti ini ya. Saudara boleh buka Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Boleh baca dari ayat 11. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 18. Karena oleh Dia, yaitu Yesus, kita kedua pihak dalam satu roh, itu Roh Kudus, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi di sini Paulus berkata, di dalam pandangan orang Yahudi sebelum Kristus datang, orang-orang itu ada levelnya, Yahudi dan non-Yahudi. Lalu di antara Yahudi dan non-Yahudi ada tembok pemisah yang membuat mereka tidak bisa bersatu seperti itu. Yahudi lebih eksklusif, lebih baik, lebih benar, lebih utama. Yang lain tidak memiliki Allah, orang kafir. Tetapi ketika Kristus datang, mereka yang jauh ini dan mereka yang dekat ini dipersatukan di dalam tubuh Kristus, atau oleh Yesus Kristus sebagai manusia baru di situ. Dan siapa yang mengerjakan itu? Allah Tritunggal. Di ayat 18 ada Yesus, ada Roh Kudus, dan ada Bapa yang mengerjakan itu semua. Jadi ini makna dari hari Pentakosta. Jadi kalau kita melihat adanya suatu pemisahan justru karena pengertian baptisan Roh Kudus, ada satu level rohani di dalam pengertian baptisan Roh Kudus, maka itu adalah satu pengajaran yang tidak alkitabiah. Alkitabiah adalah seharusnya kita justru dipersatukan, kita makin menghargai satu dengan yang lain, kita makin mengasihi satu dengan yang lain, tidak peduli sukunya, bangsanya, dan level rohaninya. Tapi kita sama-sama adalah umat Tuhan di dalam tubuh Kristus, di mana kita harus melayani satu dengan yang lain, mendahulukan yang lain daripada diri kita sendiri. Dan satu hal, kita adalah orang-orang yang merupakan anggota dari, karena apa? Karena kita adalah anggota dari tubuh Kristus itu. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya melalui pengertian ini. Dan kalau ada yang bingung, silakan bisa menghubungi saya kalau mau ditanya lebih lanjut berkenaan dengan hal ini. Atau kalau enggak, saya janji pernah kita satu kali dalam satu bulan mungkin bikin sesi tanya jawab. Atau ada hamba Tuhan yang mungkin bawa renungan singkat 15 menit, lalu kita adakan sesi tanya jawab untuk berbicara hal ini, atau kesulitan-kesulitan di dalam iman kita. Mungkin itu bisa lebih menolong. Mari kita berdoa. Kami kembali berdoa bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh Engkau berikan bagi kami. Kiranya Engkau boleh terus pimpin kami untuk makin dibukakan akan pengertian firman yang boleh menjadi sesuatu yang kami mengerti, kami pahami dari sebelumnya tidak kami pahami. Sehingga ketika kami berjalan bersama dengan Kristus, kami boleh menjadi semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kiranya sekali lagi Engkau boleh sertai anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dan kiranya sekali lagi keberadaan Roh Kudus dalam hidup mereka boleh mempersatukan mereka dan bukan memecah tubuh-Mu. Sekali lagi kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin.